Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas pengantar akuntansi 1 yang dibimbing oleh Bapak Dr. Sparta di chapter kedua. Presentasi ini disusun oleh saya sendiri, Hairunisa, 2020-12-11-017. Saya Satria Purwantoro 2020-12-11-014. Saya Andini Maharani Putri 2020-12-11-013. Dan saya Zara Khairani 2020-12-11-012. Di chapter ke-8 ini, yang judulnya akuntansi untuk piutang, di sini kami akan membahas tiga bab, yaitu yang pertama, bab 1 ada pengakuan piutang, menilai piutang, membuang piutang. Yang kedua ada menentukan tanggal jatuh tempo, bunga komputasi, mengakui wesel tagih, menilai wesel tagih, membuang wesel tagih. Yang ketiga ada presentasi analisis. Pembaca materi pertama saya serahkan kepada Zara Hairani. Jadi yang pertama itu ada piutang usaha, tapi sebelum kita ke piutang usaha, di materi sebelumnya itu ada jenis piutang. Nah, jenis piutang itu ada 3, yaitu account receivable atau piutang usaha, note receivable itu catatan piutang atau nanti wesel tagih disebutnya sama other receivables, piutang lain-lain. Nah, jenis piutang ini adalah jumlah yang dapat ditagihkan atau diklaim dari seseorang atau perusahaan lain yang diharapkan akan dilunasi dengan kas. Kalau account receivable itu adalah jumlah yang akan dibayar oleh customer sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa. Tapi kalau notes receivable itu adalah klaim yang didasari oleh instrumen kredit yang secara resmi diterbitkan sebagai bukti barang atau utang tersebut. Nah, kalau ada receivable itu adalah piutang non-dagang, termasuk bunga, pinjaman kepada pejabat perusahaan, uang muka kepada karyawan, dan pengembalian PPh. Nah, di sini saya langsung saja masuk ke piutang usaha. Pertama, ada pengakuan piutang. Piutang diakui sebesar nilai transaksi kredit yang disepakati penjual dan pembeli pada saat terjadi transaksi meskipun barang dan jasa belum diserahkan. Contohnya di sini adalah PT ABC menjual barang dagang kepada PT XYZ dengan total transaksi 50 juta dengan syarat 2/10 N/30. Maka jurnalnya yaitu adalah piutang usaha terhadap penjualan senilai 50 juta. Nah, tetapi jika nanti di tanggal tersebut piutangnya dibayar 5 hari setelah transaksi jual beli kredit, berarti kan masih termasuk potongan. Maka jurnalnya yaitu kas dan potongan penjualan di debit terhadap piutang usaha di kredit, yaitu kasnya senilai 49 juta, potongan penjualannya yaitu 1 juta, dan piutang usahanya 50 juta di kredit. Nah, tapi jika piutang dibayar 15 hari setelah transaksi jual beli kredit, maka itu di luar potongan, tidak termasuk potongan, karena di situ syaratnya kan mendapat potongan 2% jika dia bayar maksimal 10 hari. Maka jurnalnya adalah kas terhadap piutang usaha senilai 50 juta. Nah, di sini ada contoh lagi. Pada tanggal 5 Juli, Polo meretur barang dagangan seharga 100 kepada George Co. Nah, maka jurnalnya adalah sales return and allowance terhadap account receivable senilai 100. Nah, yang di bawahnya itu tidak termasuk soal yang di atas, itu beda lagi. Nah, pada tanggal 11 Juli, George menerima pembayaran dari Polo Company untuk sisa jumlah yang terutang. Maka jurnalnya adalah cash di debit, sales discount di debit, dan account receivable di kredit. Itu ada salah penulisan. Nah, cash-nya itu senilai 882, sales discount-nya senilai 18, dan account receivable-nya 900. Selanjutnya ada penilaian piutang usaha. Piutang usaha dilaporkan sebagai aset pada laporan posisi keuangan atau neraca. Piutang usaha dilaporkan sebesar jumlah yang diharapkan dapat ditagih atau diterima pembayaran oleh perusahaan. Penjualan kredit mengakibatkan timbulnya risiko piutang tak tertagih, dan penilaian piutang bisa saja menyulitkan karena piutang yang tak tertagih belum diketahui sehingga harus diestimasi. Nah,
Metode perlakuan piutang tak tertagih itu ada dua, yaitu penghapusan langsung atau direct write-off dan metode cadangan allowance method. Nah, kalau penghapusan langsung direct write-off itu secara teoritis lemah dikarenakan tidak mempertemukan biaya dengan pendapatan, piutang tidak dinyatakan dengan nilai realisasi neto, tidak diterima dalam praktik pelaporan keuangan. Nah, kalau kerugian piutang estimasi di metode cadangan itu lebih baik dalam hal mempertemukan biaya dengan pendapatan, piutang dinyatakan dengan nilai realisasi neto dan sesuai dengan IFRS. Nah, ini metode penghapusan itu ada dua metode, yaitu langsung dan tidak langsung. Kalau langsung itu nanti jurnalnya itu kerugian piutang usaha terhadap piutang usaha sebesar nilainya. Nah, kalau tidak langsung itu jurnalnya kerugian piutang usaha terhadap cadangan kerugian piutang usaha sebesar nilainya. Tapi ketika piutang benar-benar diyakini tidak dapat ditagih, barulah piutang yang tak dapat ditagih itu dihapus. Jurnalnya yaitu cadangan kerugian piutang usaha terhadap piutang usaha. Nah, di sini ada metode penentuan estimasi piutang tertagih. Ada dua metode, yaitu metode neraca dan metode laba rugi. Kalau metode neraca itu berdasarkan nilai piutang, dan saat membuat jurnal penyesuaian, nilai cadangan kerugiannya itu dihitung dengan memperhatikan nilai CKP yang ada di neraca saldo, yaitu saldo awal cadangan kerugian piutang. Tapi kalau metode laba rugi itu berdasarkan nilai penjualan kredit. Saat membuat jurnal penyesuaian, nilai cadangan kerugian piutang itu dihitung dengan tidak memperhatikan nilai CKP yang ada di neraca saldo. Nah, ini ada penentuan dengan persentase penjualan kredit. Contohnya misalnya PT ABC menaksir bahwa dari total penjualan kredit senilai 22.280.000 ada 1% yang tidak akan tertagih. Diketahui saldo awal CKP itu adalah 52.800. Maka jurnalnya kalau secara langsung itu ada kerugian piutang usaha terhadap piutang usaha senilai 222.800. Dan kalau misalnya pakai tidak langsung itu kerugian piutang usaha terhadap cadangan kerugian piutang usaha senilai sama 222.800. Nah, tapi kalau misalnya kita langsung memasuki di buku besar, maka saldo awalnya kita masukin 52.800 dan pada tanggal 31-nya kita menyesuaikan CKP-nya 222.800 di kredit, maka dijumlah jadi 275.600. Lalu ada disposisi piutang usaha. Perusahaan bisa saja menjual piutangnya karena dua alasan utama. Yang pertama, piutang mungkin menjadi satu-satunya sumber kas yang dapat diharapkan. Yang kedua, penagihannya memakan waktu dan biaya yang besar. Penjualan piutang, faktornya yang pertama membeli piutang dari perusahaan dan kemudian menagih pembayaran secara langsung dari customer. Biasanya memungut komisi dari perusahaan yang menjual piutangnya. Lalu yang terakhir itu ada besarnya komisi antara 1-3% dari jumlah piutang yang dibeli. Nah, ini ilustrasinya. Henderon Furniture menjual piutangnya senilai 600.000 kepada Federal Factors. Federal Factors mengenakan service charge 2% dari jumlah tersebut. Jurnal untuk mencatat penjualan piutang tersebut itu berapa? Nah, maka jurnalnya yaitu cash di debit, service charge expense di debit terhadap account receivable. Senilai cashnya 588.000, service charge-nya 12.000, itu dari 2% kali 600.000, lalu account receivable-nya 600.000. Lalu ada penjualan kartu kredit, retailer memperlakukan penjualan dengan kartu kredit sama dengan penjualan tunai. Retailer harus membayar fee kepada penyedia layanan kartu kredit antara 2-4% sebagai biaya pemrosesan transaksi, dan retailer mencatat penjualan dengan cara yang sama seperti penyetoran cek dari penjualan tunai. Ini ilustrasinya, Anita Ferrari membeli seharga 1.000 untuk menghibur pengunjung restoran miliknya dari Karen dengan menggunakan kartu kredit Visa First Bank. First Bank mengenakan service fee sebesar 3%. Jurnal untuk mencatat transaksi ini di pihak Karen itu apa? Nah, jurnalnya itu adalah cash di debit, service charge expense di debit terhadap sales sebesar cashnya 970, service charge-nya 30, salesnya 1.000.
Ini ada laporan piutang neraca, ada 2 tabel. Ini bisa pakai tabel atas ataupun bawah, tergantung nanti nama akunnya. Materi selanjutnya saya serahkan kepada Andi. Catatan piutang atau wesel tagih. Perusahaan dapat memberikan kredit sebagai gantinya untuk catatan promisori. Catatan promisori adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang sesuai permintaan atau pada waktu yang pasti. Atau juga dikenal catatan itu tuh sebagai surat mampu untuk membayar. Catatan promisori dapat digunakan untuk satu ketika individu dan perusahaan meminjamkan atau meminjam uang. Lalu ketika jumlah transaksi dan periode kredit melebihi batas normal atau masih dalam penyelesaian piutang. Untuk penerima pembayaran, catatan promisori adalah catatan piutang. Bagi pembuatnya, catatan promisori adalah catatan yang harus dibayarkan. Ini bisa dilihat bentuk ceknya itu seperti ini. Ada di atas ini tuh ada tanggal catatan, lalu tertera jumlah uangnya, juga tertera tanggal jatuh temponya itu kapan, dan dijelaskan pembayarnya itu siapa, jumlah utangnya itu berapa, lalu dikenakan bunga sebesar berapa, dan pembuatnya itu siapa. Untuk menentukan tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo catatan promisori dapat dinyatakan dalam salah satu dari 3 cara, yaitu 1. Sesuai permintaan, 2. Pada tanggal yang dinyatakan, dan 3. Pada akhir periode waktu yang dinyatakan. Istilah catatan dinyatakan dalam 1 bulan dan 2 hari. Komputasi bunga. Jadi untuk menghitung berapa besarnya bunga itu adalah kita pertama harus tahu nilai nominal dari catatan. Jadi nilai nominal dari catatan itu tuh nilai awal, saldo awalnya itu berapa, lalu akan dikalikan dengan tingkat bunganya yang diberikan, lalu akan dikalikan dengan waktu ketentuan dalam 1 tahun, maka kita akan mendapatkan jumlah bunga yang harus kita bayar. Saat menghitung hari, hilangkan tanggal catatan dikeluarkan, tetapi sertakan tanggal jatuh tempo. Contohnya itu seperti dia mempunyai nominal $730 dengan tingkat bunga 12%, lalu waktu ketentuannya 120 hari. Maka cara menghitungnya itu adalah kita menghitung 730 dikali 12%, lalu dikali 120 hari per 360. Per 360 itu tuh maksudnya adalah dalam 1 tahun. Jadi kita akan mendapatkan jumlah bunganya itu $29,2. Dan untuk seterusnya penghitungannya juga sama. Namun kalau yang kedua itu kan itu 6 bulan. Jadi perhitungannya itu 6 per 12. Berarti dalam setahun itu ada 12 bulan. Lalu kalau untuk yang ketiga itu 1 tahun, maka jadinya 1 per 1. Mengenali piutang catatan. Kalau dalam ilustrasinya itu adalah Calhoun Company menulis 1.000 pound 2 bulan 12% catatan promisori tanggal 1 Mei untuk menyelesaikan akun terbuka. Siapkan entry akan Wilma Company membuat untuk penerimaan catatan. Maka entry-nya itu adalah catatan piutang pada piutang akun Calhoun Company, yaitu sebesar 1.000. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada Satria. Selanjutnya, menilai wesel tagih. Salah satu pendekatan untuk menentukan nilai wesel adalah menilai arus kas yang diharapkan dari wesel tersebut dengan menggunakan tingkat diskon yang sesuai. Pengambilan obligasi korporasi dapat menjadi sumber yang baik untuk membantu dalam menentukan tingkat diskon yang sesuai. Perusahaan memiliki 2 metode yang terbagi mereka untuk mengukur nilai bersih piutang, yaitu metode penyisian dan metode penghapusan langsung.
the allowance method atau metode penyisian. Metode pertama adalah metode penyisian, yaitu membentuk akun kontra aset, penyisian piutang ragu-ragu, atau penyisian piutang tak tertagih yang berdampak pada penurunan saldo piutang. Besarnya penyisian piutang tak tertagih dapat dihitung dengan dua cara, yaitu dengan meninjau setiap hutang individu dan memutuskan apakah itu meragukan atau ketentuan khusus. Yang kedua, dengan memberikan persentase tetap, misalnya 2% dari total debitur atau ketentuan umum. Metode yang kedua, the direct write-off method atau metode penghapusan langsung. Metode kedua adalah metode penghapusan langsung. Ini lebih sederhana daripada metode penyisian karena memungkinkan satu entry sederhana untuk mengurangi piutang ke nilai realisasi bersihnya. Jurnal tersebut terdiri dari pendebitan akun beban hutang buruk dan mengkreditkan piutang masing-masing dalam buku besar penjualan. Membuang catatan atau honor of notes receivable. Sebuah wesel dihargai ketika pembuatnya membayar penuh pada tanggal jatuh tempo untuk setiap wesel berbunga. Jumlah jatuh tempo adalah nilai nominal wesel ditambah bunga untuk jangka waktu tertentu ditentukan pada catatan. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Walder Co. meminjam Higley Co. sebanyak 10.000 pada tanggal 1 Juni, menerima wesel berbunga 5 bulan sebesar 9%. Dalam situasi ini, bunga adalah 375. 10.000 dikali 9% dikali 5/12. Jumlah yang harus dibayar nilai jatuh tempo adalah 10.375, yaitu 10.000 ditambah 375. Untuk mendapatkan pembayaran Walder, penerima pembayaran harus menunjukkan catatan tersebut kepada Higley, si pembuat, atau agen pembuat, seperti bank. Jika Walder memberikan catatan tersebut kepada Higley pada tanggal 1 November, tanggal jatuh tempo entry Walder untuk merekam koleksinya adalah sebagai berikut. November. Kasnya didebit 10.375. Di kreditnya ada pendapatan bunga dan piutang wesel. Pendapatan bunga saldonya 10.000 dan piutang wesel yaitu 10.000 dikali 9% dikali 5/12 yaitu 375 untuk mencatat koleksi wesel Higley. Yaitu selanjutnya ada accrual piutang bunga. Misalkan Walder Co. menyiapkan laporan keuangan pada tanggal 30 September, garis waktu dalam ilustrasi 8.7 menyajikan situasi ini. Untuk mencerminkan bunga yang diperoleh tetapi belum diterima, Walder harus menambah bunga pada tanggal 30 September. Dalam hal ini, jurnal penyesuaian oleh Walder adalah untuk bunga 4 bulan atau 300. Jurnalnya 30 September, piutang bunga 10.000 dikali 9% dikali 4/12, yaitu 300. Lalu di kredit ada pendapatan bunga, saldonya 300. Pendapatan bunganya untuk mendapatkan bunga 4 bulan pada catatan Higley. Selanjutnya, pada saat wesel jatuh tempo 1 November, Walder menerima 10.375. Jumlah ini merupakan pembayaran kembali dari 10.000 serta bunga 5 bulan atau 375. Seperti yang ditunjukkan di bawah ini. 375 terdiri dari 300 bunga piutang yang masih harus dibayar pada 30 September ditambah 75 dibayar selama Oktober. Entry Walder untuk mencatat penghormatan atas nota Higley pada 1 November. 1 November kas 10.000 ditambah 10.000 dikali 9% dikali 5/12 yaitu 10.375. Pada kreditnya piutang wesel saldonya 10.000. Piutang bunga 300. Pendapatan bunga 10.000 dikali 9% dikali 1/12 untuk mencatat koleksi catatan dan minat Higley sebesar 75. Dalam hal ini, Walder mengkreditkan piutang bunga karena piutang tersebut dibuat dalam jurnal penyesuaian pada tanggal 30 September.
Penolakan piutang wesel. Wesel yang ditolak atau gagal bayar adalah wesel yang tidak dibayar penuh pada saat jatuh tempo. Wesel ditagih yang ditolak tidak dapat lagi dinegosiasikan. Namun, penerima pembayaran masih memiliki klaim terhadap pembuatnya dari wesel untuk wesel dan bunga. Oleh karena itu, pemegang wesel biasanya mentransfer akun wesel tagih ke akun piutang. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Heikliko pada tanggal 1 November menunjukkan bahwa ia tidak dapat membayar saat ini. Entry untuk mencatat aibnya wesel tersebut bergantung pada apakah Walderco mengharapkan pengumpulan akhirnya. Jika perusahaan mengharapkan pengumpulan akhirnya, Walderco mendebit jumlah tersebut jatuh tempo atau nilai normal dan bunga. Atas wesel untuk piutang usaha, itu akan membuat entry pada saat wesel tersebut ditolak dengan asumsi tidak ada akrual bunga sebelumnya. Transaksinya 1 November, piutang 10.375, piutang wesel 10.000, pendapatan bunga untuk mencatat ditolaknya catatan Haikli 375. Jika pada tanggal 1 November tidak ada harapan untuk menagih, pemegang wesel akan menghapus nilai nominal wesel tersebut dengan mendebit penyisian piutang tak tertagih. Tidak ada pendapatan bunga yang harus dicatat karena pengumpulan tidak akan terjadi. Pembaca materi selanjutnya, saya serahkan kepada Khairunisa. Selanjutnya ada presentasi dan analisis pernyataan. Statement, presentation, and analysis. Perusahaan harus mengidentifikasi apakah receivable yang merupakan piutang jangka panjang atau jangka pendek. Piutang jangka panjang atau short-term receivable diklasifikasikan sebagai current asset, sedangkan piutang jangka panjang diklasifikasikan sebagai non-current asset dalam neraca. Bad debt expense disajikan dalam klasifikasi selling expense, sedangkan bunga atau interest disajikan dalam other revenue and gains. Managing receivable. Nomor 1, itu ada menentukan kepada siapa memberikan kredit. Yang A, ada perusahaan harus bijak dalam memberikan kredit. Jika perusahaan terlalu ketatkan, berpotensi kehilangan pelanggan, namun jika terlalu longgar, akan berpotensi merugi dalam bentuk piutang yang tak tertagih. Yang B, ada kebijakan perusahaan, misalnya memastikan pelanggan mempunyai referensi bank atau mempunyai catatan kredit yang baik. Yang kedua, ada menentukan periode pembayaran. Di situ ada perusahaan harus menentukan periode pembayaran yang kompetitif atau konsisten dengan kompetitornya. Yang kedua, ada perusahaan harus mengkomunikasikannya kepada pelanggan. Selanjutnya, yang ketiga, ada memantau penagihan. Di situ juga ada menyiapkan aging schedule secara periodik atau monthly untuk memudahkan pemantauan piutang. Yang kedua atau yang B, jika perusahaan mempunyai kredit risk yang signifikan, resiko tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang keempat, mengevaluasi likuiditas piutang. Yang pertama itu ada receivable turnover ratio adalah rasio yang menunjukkan seberapa liquid receivable yang memiliki perusahaan. Kedua, ada receivable turnover ratio atau ART rasio. Itu ada net credit sales dibagi sama average accounts receivable. Yang C ada average collection ratio, itu menunjukkan waktu rata-rata piutang yang belum dilunasi. Yang terakhir atau yang kelima yaitu mempercepat penerimaan kas dari piutang jika diperlukan. Isinya yang A, ada perusahaan akan lebih memilih kas daripada piutang. Untuk itu, beberapa perusahaan bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk mengelola piutangnya. Misalnya dengan perusahaan leasing, perbankan, atau perusahaan yang menjual piutangnya. Yang B, ada perusahaan yang menjual piutangnya yang disebut factoring. Selanjutnya ada pembahasan soal.
Soal pertama dibacakan oleh Satria. Soal E7.4. Soalnya di perusahaan Bun, cek tidak diberi nomor sebelumnya karena agen pembelian dan bendahara berwenang untuk mengeluarkan cek. Setiap penanda tanganan memiliki akses ke cek yang belum diterbitkan yang disimpan dalam lemari file yang tidak terkunci. Agen pembelian membayar semua tagihan yang berkaitan dengan barang yang dibeli untuk dijual kembali. Sebelum pembayaran, agen pembelian menentukan bahwa barang telah diterima dan memverifikasi keakuratan matematis dari faktur vendor. Setelah pembayaran, faktur diajukan dengan nama vendor dan agen pembelian mencatat pembayaran tersebut. Bendahara membayar semua tagihan lainnya. Setelah mendapat persetujuan dari karyawan yang berwenang, setelah pembayaran, bendahara mencap semua tagihan dibayar, menyimpannya berdasarkan tanggal pembayaran dan mencatat cek di jurnal pengeluaran kas. Bun Company memiliki satu rekening koran yang direkonsiliasi oleh bendahara. Instruksinya: A. Buat daftar kelemahan pengendalian internal atas pengeluaran kas. B. Tuliskan memo kepada bendahara perusahaan yang menunjukkan rekomendasi Anda untuk perbaikan. Jawabannya yang A. Kelemahan dalam pengendalian internal atas pengeluaran kas yaitu cek tidak diberi nomor sebelumnya. Jika cek salah tempat, melacak cek bisa jadi sulit. Selanjutnya, cek disimpan dalam lemari yang tidak terkunci. Lalu ada jawaban yang B. Pertama, cek perusahaan tanpa nomor urut prenumerate setuju guna untuk melihat nomor berapa untuk pembayaran kepada siapa. Nomor urut cek perusahaan sangat dibutuhkan. Hanya bendahara yang diberi wewenang untuk cek-cek. Setuju untuk memperkecil kecurangan dalam kelalaian dalam memberikan pembayaran, maka sebaiknya ada satu orang yang harus membayar untuk pembayaran tersebut. Yang ketiga, semua karyawan diharuskan mengambil cuti. Setuju. Pekerjaan monoton karyawan setiap hari dapat meningkatkan kesalahan dalam bekerja dan kebosanan dalam bekerja. Yang keempat, cek kosong disimpan dalam berangkas yang diucapkan. Setuju. Lagi-lagi untuk menghindari kecurangan penghapusan yang seharusnya dipakai, maka cek harus selalu tersimpan dengan baik dalam berangkas yang ungkapan. Bookkeeper, not bendahara, catat pencairan uang tunai. Setuju. Kas kecil juga harus sehingga perusahaan dapat melihat kemana saja uang-uang kecil yang keluar. Lanjut ada soal 7.10 pada tanggal 30 April rekonsiliasi Bank Westbrook Company menunjukkan 3 cek terutang. Pertama itu ada di nomor 254 senilai 650, nomor 255 senilai 620, nomor 257 senilai 410. Laporan bank bulan Mei dan jurnal pembayaran tunai bulan Mei menunjukkan hal berikut. Nah, yang digambar ini adalah tabel bank statementnya, dan yang di sebelah kanan adalah case payment journalnya. Instruksinya adalah menggunakan langkah 2 dalam prosedur rekonsiliasi buat daftar cek terutang pada tanggal 31 Mei. Nah, setelah dicek itu ada statement bank yang tidak masuk ke kas payment. Makanya kita harus mengurutkan sesuai tanggalnya dan masukkan ke kas payment journal. Ada di cek payment 258 senilai 159, 257 nomor 257 senilai 419, nomor 254 senilai 650, nomor 259 senilai 275, nomor 260 senilai 890, nomor 259 ada senilai 275, nomor 261 senilai 500, nomor 258 senilai 159, nomor 261 senilai 500, nomor 262 senilai 750, nomor 263 senilai 480, nomor 263 di tanggal 29-nya senilai 480 juga, dan nomor 264 senilai 560, dan nomor 262 senilai 750. Lalu kita menjumlahkan, hasilnya adalah 6.838. Selanjutnya ada soal 7.15. Sebuah rekening baru di Wine Glass
mencoba untuk mengidentifikasi jumlah mana yang ditunjukkan di bawah yang harus dilaporkan sebagai bagian dari aset lancar, kas dan setara kas dalam laporan posisi keuangan akhir tahun per 30 April 2020. Yang pertama ada $60 mata uang dan koin dalam kotak terkunci yang digunakan untuk transaksi tunai insidental. Yang kedua ada $260 dari cek tertanggal April yang telah diterima Wayne dari pelanggan tetapi belum disimpan. Yang ketiga ada cek senilai $85 yang diterima dari pelanggan sebagai pembayaran rekening bulan April tetapi ditunda hingga Mei. Yang keempat ada $2.500 dalam rekening giro perusahaan. Yang kelima ada $4.800 di rekening tabungannya. $75 perangko prabayar dalam pemerataan perangko. Yang 7 itu ada IOU sebesar $25 dari resepsionis perusahaan. Instruksi yang A ada saldo apa yang harus dilaporkan Wayne sebagai saldo kas dan setara kas pada 30 April 2020. Yang B ada dalam akun apa dan dalam laporan keuangan apa hal-hal yang tidak termasuk dalam kas dan setara kas harus dilaporkan. Yang A, yang termasuk dalam cash and cash equivalent atau kas dan setara kas adalah nomor 1, yaitu ada $60, itu di poin 1, terus ada $260 itu di poin 2, $2.500 itu di poin 4, $4.800 itu di poin 5. Sehingga total cash and cash equivalent while ink sebesar $7.620. Yang B, dalam laporan posisi keuangan, poin 3 termasuk dalam account receivable, poin 6 termasuk ke dalam akun prepaid postage, poin ke-7 termasuk dalam akun notes payable. Untuk soal P7.3, KF Fotografi memiliki dana kas kecil untuk pengeluaran kecil. Transaksi ini terjadi selama bulan Agustus 1, mendirikan dana kas kecil dengan menulis cek yang dibayarkan kepada penjaga kas kecil seharga dolar real 200. Tanggal 15 mengisi kembali dana kas kecil dengan menulis cek senilai dolar real 175. Pada tanggal ini dana terdiri dari $25 real dalam bentuk tunai dan penerimaan kas kecil berikut. Biaya pengiriman sebesar $74,40 real, biaya hiburan sebesar $36 real, biaya perangko sebesar $33,70 real, dan biaya lain-lain sebesar $27,50 real. Lalu pada tanggal 16 meningkatkan jumlah dana kas kecil menjadi $400 real dengan menulis cek sebesar $200 real. Lalu pada tanggal 31 mengisi kembali dana kas kecil dengan menulis cek sebesar $283 real. Pada tanggal ini dana terdiri dari kas $117 real dan penerimaan kas kecil berikut. Biaya perangko sebesar $145 real, lalu ada biaya hiburan sebesar $90,60 real dan biaya pengiriman keluar sebesar $46,40 real. Instruksinya, buatlah jurnal untuk transaksi kas kecil, lalu diposting ke rekening kas, dan yang terakhir, apa fitur pengendalian internal yang ada dalam dana kas kecil. Untuk yang A, untuk transaksi 1 Agustus itu, petty cash pada cash sebesar 200 untuk mendirikan dana petty cash. Lalu pada Agustus 5 itu postage expense, entertainment expense, freight out, miscellaneous expense, dan cash over and short sebesar 74,40, 36, 33,70, 27,50, dan 3,4 pada cash sebesar 175 untuk mengisi kembali dana petty cash. Kenapa ada cash over and short? Karena jika dijumlahkan semua expense itu masih ada kelebihan dari 175 sebesar 3,4. Lalu pada tanggal 16 Agustus petty cash pada cash sebesar 200 untuk menambah jumlah dana petty cash. Lalu pada Agustus 31 itu ada postage expense, entertainment expense, freight out, dan cash over and short pada cash. Untuk postage expense itu 145, entertainment expenses 90,60, freight out-nya
46,60 dan cash over insured-nya 0,8 dan untuk cash-nya 283 untuk mengisi kembali dana petty cash. Lalu kalau diposting ke akun petty cash-nya itu 1 Agustus itu saldonya itu 200, pada tanggal 15 itu berkurang 75, namun pada tanggal 15 itu diisi lagi sebesar 25, lalu pada tanggal 16 itu ditambahkan dana petty cash-nya sebesar 200, namun pada tanggal 31 itu berkurang sebesar 283, lalu pada tanggal 31 diisi kembali 283, sehingga balance terakhir petty cash itu tetap 400. Lalu yang C, fitur kontrol yang terdapat dalam petty cash adalah fitur kontrol akan penugasan masing-masing karyawan, prosedur pembentukan dokumen, dan kontrol akan SDM. Petty cash memiliki beberapa prosedur, yakni 1. Pembentukan dana petty cash, lalu 2. Pengeluaran dana kecil yang ditentukan siapa yang memakai dan juga memegang dana petty cash tersebut, dan 3. Pengisian kembali dana petty cash. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.